Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Dan jika teman-teman ingin mengapresiasi dari setiap video analisa yang sudah saya berikan, teman-teman bisa ke link Saweria di bawah atau bisa melalui super sticker atau super chat. Oke, langsung aja kita lihat analisa di bawah yang ada di sini. Kemarin, seperti yang sudah saya katakan juga, di analisa kemarin adalah perkiraannya adalah harga itu kemungkinan bisa naik sampai ke area resisten terdekat, yaitu di antara 1985 sampai di 1993. Dan benar aja harga itu naik sampai ke 1985 dan kemudian turun. Turunnya pun lumayan sampai dari 1985 sampai ke 1963. Ini lumayan turunnya ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang open posisi sell lagi di 1985, TP di 1963. Mungkin ada yang open buy lagi di 1963, sekarang sudah harga running tinggi. Karena kalau kita lihat berdasarkan berita kemarin, kita berdasarkan berita dari New Home Sales, ini lumayan tinggi ya. New Home Sales ataupun penjualan rumah baru dari negara Amerika itu mengalami peningkatan dari 676.000 naik ke 759.000. Ini lumayan besar kenaikannya, hampir 100.000. Jadi oleh karena itu, walaupun kita lihat USD-nya ini sebenarnya bisa membuat pergerakan naik, tapi apa yang terjadi? Ya harga itu memang awalnya ditekan turun, kemudian apa yang terjadi? Minat daripada orang-orang untuk membeli emas itu masih lumayan tinggi. Karena kalau kita lihat ketika dia turun sampai ke support 1963,75 yang sudah saya gambar dari jauh hari, harga kena 1963 dan kemudian harga bergerak naik, sekarang balik lagi ke 1985. Karena kalau kita lihat berdasarkan dari volatility index, ini naik lagi ke angka 20. Bahkan kemarin itu naiknya sampai ke angka 21. Jadi cukup tinggi kenaikannya. Jadi untuk hari ini apakah kita bisa open posisi untuk di XAU-USD karena mengingat harga sekarang berada di area resisten? Well, kalau kita lihat untuk hari ini secara berita, kita ada berita yang cukup penting. Kenapa cukup penting? Karena ini merupakan GDP dari negara Amerika yang diikuti oleh tingkat pengangguran dan juga berita tentang durable goods order dan durable goods order. Yang dimana di sini dari segi GDP-nya diperkirakan akan naik cukup signifikan ke atas. Ini cukup besar ya, bahkan lebih dari 2 kali lipatnya. Karena kalau kita lihat data sebelumnya adalah 2,1. Dan diperkirakan naik menjadi 4,5%. Berarti itu kan sudah naik sebanyak 100% ataupun 2 kali lipatnya dari data sebelumnya. Jika nanti malam berita yang keluar adalah bisa melebihi 4,5%, maka saya rasa indeks dolar akan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Lalu jika nanti malam juga tingkat pengangguran di sini bisa rendah, dalam artian di bawah 200.000, karena kan nanti malam di sini tingkat penganggurannya diperkirakan akan naik dari 198.000 menjadi 208.000. Jadi misalnya nanti malam ini bisa tetap di bawah 200.000, maka indeks dolar akan bergerak naik. Lalu diikuti oleh core durable goods dan juga durable goods order. Yang dimana di sini dari segi durable goods order sendiri cukup signifikan perkiraannya untuk naik dari 0,1 ke 1,9. Jadi saya rasa dari berita nanti malam di sini, ini beritanya jam 8:30 WITA ya, berarti jam 7:30 WIB.
Berdasarkan berita nanti malam di sini, jika semua hasilnya hijau, maka indeks dolar akan bergerak naik cukup gila ke atas bahasanya, dan kemungkinan XAU/USD akan sedikit tertekan turun. Tapi ingat, faktor utama penggerak, sekali lagi saya katakan, adalah ketegangan di negara Timur Tengah. Karena berdasarkan update yang saya baca di sini ada berita tadi pagi kayaknya ya, saya lupa mana dia tuh. Di sini, yang dimana dari negara Israel sendiri katanya mempersiapkan untuk adanya invasi melalui jalur darat. Ya, jika misalnya nanti sore ataupun nanti malam ada berita lagi dari segi perang tersebut, ya walaupun indeks dolar di sini misalnya naik ya akibat berita dari GDP-nya bagus, unemployment claim turun, lalu durable goods order juga naik, maka XAU/USD akan kemungkinan stuck sampai di 1993 atau mentok sampai di 1995. Kemungkinan seperti itu. Jadi walaupun indeks dolar naik, tapi misalnya ada berita mengenai perang lagi, ya saya rasa ini pergerakan XAU-nya akan sedikit kacau. Karena sekali lagi di sini XAU/USD yang dimana emas dipasangkan dengan indeks dolar. Jadi otomatis ketika keduanya ini bergerak naik, XAU naik dan juga indeks dolar naik. Berarti otomatis pergerakan XAU/USD akan sedikit bingung ya. Dia bergerak ke atas memang, tapi ke atasnya saya rasa agak sedikit sulit karena power daripada XAU dan juga USD itu sama-sama kuat ya. Jadi untuk hari ini berdasarkan berita nanti malam harap berhati-hati karena ini saya rasa akan menjadi faktor penggerak juga untuk di XAU/USD. Misalnya nanti malam di sini hasilnya merah, ya sudah berarti otomatis kemungkinan hari ini kita akan bisa melihat kenaikan XAU/USD sampai lewat dari angka 2000. Ya, misal nanti malam ini hasilnya merah. Merah semua, ya. Terus di sini juga saya ingin kemarin lebih tepatnya ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube di sini, yang di video saya yang kemarin di sini. Ada yang menanyakan bahwa ini saya bacakan aja ya. Kalau untuk berita forex itu kan berpengaruh pada market. Kalau kayak gitu berarti untuk analisa kita tidak perlu menganalisa karena sudah tahu dari berita forex ada kenaikan atau penurunan. Atau memang bisa fokus saja ke analisa teknikal, mohon dijelaskan. Jadi sebenarnya analisa teknikal dan juga analisa fundamental itu menurut saya pribadi itu perlu. Jadi analisa teknikal itu perlu karena kalau kita lihat secara chart ataupun secara candle, biasanya itu yang akan mempresentasikan apa yang akan terjadi ke depan. Biasanya seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, misalnya pada saat kemarin ya, kita benar-benar tidak tahu berita akan perang kemarin. Ya, perang kemarin kita benar-benar tidak tahu akan ada kenaikan dari XAU/USD karena perang ya kan. Karena perang harga itu dari 1835 terus bergerak naik sampai ke 1997 terakhir tertinggi. Ya, itu dari segi berita yang kita tidak bisa pastikan. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan analisa fundamental dari segi kalender ekonomi, apakah kita bisa melihat ini sebagai patokan? Tentu saja bisa. Karena guidance ataupun apa ya bahasanya guidance itu ya? Tolak ukur, bukan tolak ukur sih. Ya pokoknya guidance lah bahasanya. Jadi misalnya nanti malam di sini tingkat GDP di Amerika itu tinggi. Berarti kita lihat bahwa ternyata perekonomian di Amerika itu masih strong walaupun tingkat inflasinya
masih di angka 3,9 kayaknya terakhir saya lihat ya. Dan juga dengan suku bunga yang masih lumayan tinggi di angka 5,5%. Ternyata itu tidak ternyata itu tidak membuat perekonomian di Amerika itu lesu. Misalnya seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, kalau teman-teman mau trading dengan analisa technical talk gitu kan, ya silakan saja, apa-apa. Karena kebiasaannya adalah pergerakan candle itu akan mempresentasikan apa yang akan terjadi ke depan. Biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang itu akan memperhatikan kalender ekonomi apa yang akan terjadi. Karena bisa saja harga itu seperti ini ya. Misalnya kita sudah memproyeksikan harga itu akan bergerak naik. Karena kita sudah membuat higher high dan higher low, ya kan? Dan ketika dia buat higher low di sini, lalu muncul berita misalnya seperti NFP, lalu tingkat pengangguran ataupun FOMC, ini kemungkinan ketika dia bergerak naik sedikit dan berita NFP di sini hasilnya bagus, ini bisa seperti ini. Jadi yang semulanya kita melihat ini harga bisa bullish ataupun melanjutkan kenaikan karena efek dari berita kalender ekonomi, harga kemudian turun sampai sini. Dan alasan turunnya pun kita bisa pakai secara teknikal. Kita bisa lihat ke kiri, oh ternyata di sebelah kiri adalah area strong support. Karena market sekarang masih dalam kondisi bullish, maka bisa saja walaupun NFP itu hasilnya bagus, bisa saja harga itu bisa melanjutkan kenaikannya seperti ini juga bisa. Seperti itu. Jadi, walaupun teman-teman belajar analisa teknikal, fundamental, ataupun analisa teknikal saja, itu sah-sah saja sebenarnya. Karena sekali lagi, di dalam dunia forex itu, semua bisa terjadi. Karena market forex ataupun market daripada perdagangan seperti ini, baik itu dari komoditi ataupun dari mata uang, itu kita tidak bisa menebak dengan pasti kemana arah selanjutnya. Yang hanya kita bisa lakukan adalah memprediksi berdasarkan analisa teknikal yang sudah kita pelajari dan memprediksi kemana arah selanjutnya berdasarkan kalender ekonomi yang sudah keluar. Karena market di sini itu tidak bisa kita katakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena di market seperti ini 1 tambah 1 bisa sama dengan 3, bisa dengan 10, bisa sama dengan 20 bahkan. Seperti itu. Jadi terserah teman-teman mau belajar analisa teknikal saja atau mau fundamental saja, silahkan seperti itu. Tapi kalau bisa di combine antara teknikal dan fundamental supaya teman-teman tahu alasannya kenapa harga itu bergerak turun dan kenapa harga itu bergerak naik. Jadi bukan hanya menyalahkan candlenya. Candle ini sudah membuat break lower low tapi ternyata naik, ini penipuan ataupun ini scam ataupun ini manipulasi market ya, supaya tidak seperti itu. Karena setiap pergerakan market itu pasti ada reasonnya. Tidak hanya serta-merta harga langsung bergerak turun. Contoh pasti awalnya itu adalah paling gampang kita lihat harga tiba-tiba turun dan naik itu kayak kemarin perang, harga XAUUSD langsung terbang. Contoh lainnya adalah di pair yen misalnya ya. Di pair yen di sini ketika harga itu mencapai level tertentu, kemarin kalau teman-teman ingat bahwa Bank of Jepang itu melakukan intervensi secara gila-gilaan, yang dimana itu langsung membuat drop hampir semua pair yen, ya, yang dimana itu berarti yen menguat karena ada intervensi dari Bank Sentral Jepang seperti itu. Jadi jika teman-teman tidak mau tahu tentang analisa fundamental gitu kan, pasti teman-teman akan mengira, wah, ada apa ini, harga kok tiba-tiba turun, harga kok tiba-tiba naik, ini pasti ada manipulasi dari broker, ini pasti ada manipulasi dari marketnya, pasti ada ini. Ya, silakan kalau teman-teman mau berpendapat seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi, pasti ada alasannya kenapa harga itu bergerak naik dan bergerak turun. Walaupun pergerakan naiknya itu sangat cepat dan juga pergerakan naiknya juga sangat cepat, pasti ada alasannya seperti itu. Oke.
Untuk analisa hari ini masih sama seperti kemarin ya. Karena kalau teman-teman mau ambil posisi sell di sini di sekitaran 1995 ataupun di 1993 ya. Karena ini memang ada satu area zona supply bagus, tapi permasalahannya adalah area ini terlalu mepet dengan area key levelnya yaitu di angka 2000. Jadi saya rasa jika mau ambil sell di sini stop lossnya pendek aja ya, cukup di 1999. Lagi dikit memang ke 2000 ya kan. Dengan take profit yang penting 1:1 karena kalau dilihat di sini take profitnya adalah 293 pip. Risk reward rasionya adalah 4,9. Ini sangat jauh ya. Untuk yang ingin ambil posisi buy, saya rasa tunggu harga itu break di atas 2000. Ya, at least 1 jam ataupun 4 jam harga itu bisa close di atas 2000. Saya rasa itu bisa menjadi trigger, harga itu bisa bergerak naik selanjutnya sampai ke 2015. Dan ingat, nanti malam kita ada berita tentang GDP, durable goods order, dan juga tingkat pengangguran. Dan sekali lagi, jika nanti malam di sini hasilnya merah semua, kemungkinan kita akan melihat kenaikan XAUUSD naik sampai ke 2000 pada hari ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan sedikit penjelasan tentang kolom komentar yang kemarin ada pertanyaan ya. Jadi jika teman-teman ada sekiranya pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar di bawah ya, karena saya baca ya, saya pasti baca komentar teman-teman semua. Karena di sini tujuan saya adalah untuk mengedukasi teman-teman semua supaya tidak tidak tersesat ataupun tidak salah paham tentang dunia trading seperti ini. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung ke kolom komentar di bawah. Jika saya tidak sempat membalas di kolom komentar, akan saya bahas di analisa ataupun di video analisa seperti ini. Oke? Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.